Kalau ada orang ngomongin badan lo gendut itu, lo masih sakit hati gak? Enggak lah, kan fakta. Oke. Fakta gitu. Cuma aku benci kalau orang yang ngomongin itu gendut dan jelek. Kalau aku sorry, aku gendut tapi cantik. Video laki-laki itu masak pakai celemek aja tapi nggak pakai apa-apa, Cing. Ku masukkan. Enggak, lo dapat dari mana? Banyak. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Menurut lo kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 2, kepala sekolahnya tegas, kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah, SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih. Profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah nih? Oke, sekarang kita wawancara sama Gita Bebita. Yeay. Terima kasih ya, Git. Terima kasih loh, Cing. Lah, aku udah diajakin ke Gue sini. juga terima kasih. Ya. Sepatu mana? Sepatu ada di bawah. Tadi aku sempat main kucing dulu di sini. Emang lu suka kucing? Aku suka kucing. Oh. Gila, lucu-lucu banget kucing di rumah Cing Abdel. Melihara gak kucing? Dulu iya, sampai belasan. Wih, banyak banget. Lumayan. Yeah. Kucing-kucing buangan yang di jalan-jalan tuh aku iniin, bawa ke rumah gitu. Tapi kita diperbudak sebenarnya sama kucing. Setuju. Kan mereka jadi Dia majikannya. Cing. Iya. Duit lebih habis untuk mereka daripada buat jajanku. Betul. Karena aku pindah ke Jakarta, udah mulai mikir duit, nggak melihara kucing lagi, Cing. Itu 4 aja juga, aduh ya Allah. Itu 4? Ada 4 gue. Oh, aku suka yang ini, yang hitam. Soalnya kucing aku dulu warnanya hitam, full black. Oh, berarti 5 sama itu gue. Ya Allah, yang itu dilupain lagi. Itu yang di luar. Yang hitam itu suka datang aja, tapi akhirnya nginep di sini. Gak tahu siapa yang punya itu. Oh iya. Iya, tapi mana kayaknya bahagia lagi dia. Iya, udah hafal jam makan. Oh gitu. Iya, bareng sama yang di dalam. Itu di luar dia suka main keluar, ntar pulang ke sini. Oh. Si hitam itu. Hitam, dia Iya. lucu banget. Makanannya mahal-mahal. Makanya mahal-mahal kan. Untung gue di support. Di endorse sama Kanifa. Kanifa, thank you Kanifa. Tapi udah habis nih, nggak dikirim lagi. Ya. Gimana sih supportnya Kanifa? Iya. Gitu, lo masih suka stand up nggak? Enggak. Sama, Jawabannya enggak gitu maksudnya. iya, kapan terakhir stand up? Terakhir stand up itu 2022 apa 2023 kayaknya. Setelah 8 tahun nggak stand up. Selesai suci lo masih stand up nggak? Enggak. Selesai suci sama sekali udah nggak stand up lagi tuh, Cing. Oh, kenapa? Karena waktu itu aku selesai suci itu kan cuma 16 besar. Iya. Merasa gagal jadi malu kalau stand up lagi. Enggak sih, cuma karena ada trauma pas karantina suci tuh nggak lama aku tereliminasi, papaku meninggal. Jadi aku kayak, aduh kalau misal sementara papaku tuh support aku di stand up, Cing. Oke. Jadi kayak ketika aku stand up,
bawain materi-materi, somehow aku ngerasa bapakku ada di sekitar itu dan itu belum bisa bikin aku merasa damai. Gitu, Segini Cing. lama juga udah. Segitu lamanya. Oh. Balik lagi 2022 itu karena itu untuk show Berani Dimanapun Medannya, Cing. Jadi special show untuk teman-teman aku yang Medan gitu, atas nama Sumatera Utara. Gitu, jadi aku ikutan lagi. Terakhir itu masih ada apa ya namanya ya? Greget-gregetnya nggak? Masih, tapi di momen itu aku ngerasa kayak, ya aku ternyata sangat cinta ya sama dunia stand up itu karena deg-degannya, euforianya, keringetnya, terus ngelihat orang yang ngedengerin langsung terus ketawa sama joke aku tuh ternyata itu bikin aku bahagia, Cing. Jadi kayak, ih ternyata dirindukan juga ya ini 8 tahun aku jauh dari stand up gitu. Tapi tetap aja ada bayangan bapakku, jadi kayak bahagia-bahagia tetap ingat bapak, nggak jadi. Takut bapak meninggal lagi. Takut. Ternyata bapakku selama ini sama perempuan lain. Tinggi dia, papa. Dia pinggi doang ternyata. Tinggi doang dia. Aduh. Iya. Gitu. Itu lo ke Jakarta ikut Suci pindah Jakarta. Pindah Jakarta. Jadi ikut Suci kan karantina doang tuh, Cing. Jadi sebenarnya kayak cuma pas mau masuk karantina itu datang ke Jakarta kayaknya hari Senin deh. Terus hari Kamisnya show, terus Jumat biasanya kita dipulangkan ke kota kita masing-masing. Menunggu nanti lagi hari Seninnya gitu. Itu masa itu lo masih kuliah atau udah Udah lulus, udah kerja? Aku resign kerja tuh. Setelah aku 6 tahun, aku pokoknya kuliah itu semester 3 udah kerja sebagai penyiar radio di Medan. Terus kenal sama stand up, di 5 tahun aku siaran, terus tetap stand up dan siaran. Abis itu aku resign deh gitu, kayak bosen. Aku udah 6 tahun siaran gitu, pengen udahan aja gitu, pengen merasakan jadi pengangguran gitu. Lah, sombong kali ya, udah kebanyakan uang. Bukan kebanyakan uang, Cing. Jadi kan aku semester 3 tuh siarannya. Terus aku nggak bisa merasakan teman-temanku yang kayak traveling kemana. Aku kan cuma bisa weekend doang, Cing. Jadi kayak aku pengen jalan-jalan gitu. Padahal jalan-jalannya cuma ke Pulau Sabang doang. Sampai resign karena berminggu-minggu gitu liburannya gitu. Iya. Jadi kelar kuliah lo kerja kesejahteraan sosial. Betul. Itu kalau lulus sebenarnya jadi apa sih? Lah aku bisa kerja di PBB. Enggak, tapi itu cita-cita aku tuh, Cing. Aku pengen jadi pekerja sosial. Kayak misalnya ada wilayah-wilayah yang lagi amit-amit dulu mikirnya ada wilayah yang lagi bersengketa, perang gitu. Konflik aku, gitu, daerah konflik ya. Aku membantu di situ gitu, Cing. Makanya masuk ke kesejahteraan sosial. Betul. Itu apa sih yang dipelajarin? Ini FISIP kan? Yes. Iya, itu apa sih? Orang-orang kita jadi temanya bukan tema sih, tapi tagline ilmu kesejahteraan sosial ini adalah help people to help themselves. Jadi orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk berfungsi di sosial, kita membantunya, membantu pengangguran, membantu anak jalanan. Jadi pengangguran. Iya, jadi aku pengen tahu rasanya gimana ya nggak punya kemampuan itu gitu. Dikesoskan gitu. Dikesoskan. Tidak sejahterakan gitu. Iya. Tapi lo begitu kelar sekolah ini, lo kerja sesuai? Nggak ada sesuainya. Kan aku radio terus, Cing. Jadi nggak ada, membantu diriku sendiri saja aku pun belum mampu gitu. Jadi kayak ngapa ilmunya gitu. Gitu sih. Tapi ya aku masih punya mimpi untuk bekerja di bidang pengetahuanku lagi, Cing, gitu. Kayak misalnya ngelihat orang-orang di kayak misalnya nih kemarin banjir gitu kan. Aku pengen kali kayak kawan-kawanku yang langsung turun ke sana gitu. Tapi aku tahu kalau aku turun ke sana yang ada aku merepotkan orang-orang gitu, Cing, kayak aduh, dengkulmu Gita, dengkulmu, cederamu yang gitu loh. Aku makan cabai aja ke IGD, Cing. Masa makan cabai ke IGD? Ya Allah, demi Allah sambil tuh. nyebrang loh. IGD YPK Mandiri di Menteng itu adalah langganan aku. Kalau dokterku tengah malam aku udah datang ke sana, dokternya cuma nanya minum susu atau makan cabai. Minum susu nggak bisa juga loh? Iya, aku laktos intoleran, Cing. Jadi aku kalau minum susu, pertama keringet dingin, terus pucet muntah. Terus perut langsung geruduk gitu. Begitupun cabai. Jadi aku kayak
duh pantangannya banyak tapi tetap gendut gitu kayak. Nah iya. Ya, Bayangin ya, Cing. padahal banyak banget yang nggak bisa dimakan. Bener. Bayangin kalau aku ternyata bukan alergi susu, segede apa lagi badanku. Dari kecil aku nggak minum susuan sapi gitu, Cing. Dari kecil. Dari kecil aku udah laktos intoleran. Jadi emang aku nggak ngerti rasanya anak-anak zaman dulu yang Denko, Iya. apelah segala Iya. macam mereka Aku bawa dan Milo. kau cinta Denkau nggak Iya, pernah lihat? aku dan kau suka Kau, Denkau ya. karena engkau anak kerbau kan dulu kayak gitu. Kan dulu begitu lagu-lagunya. Sorry Iya, Denkau iya, tapi iya, itu iya. bercandaan zaman dulu Iya, iya. gitu. Oh, jadi Nggak lo bisa. sebenarnya banyak pantangan di makanan dan Di minuman. makanan dan minuman, tapi tetap gedaba-daba dingdang-dingdang dong. Ya. Tetap gitu. Apa yang lo makan berarti? Rendang. Kan aku alergi susu dan cabai. Rendang kan nggak segitunya bisa dibuat nggak pedes. Kolesterol nanti kalau si daging-daging gitu kolesterol. nggak sih? Alhamdulillah aku kolesterol aman-aman aja, Cing. Aman aja. Aku pun bingung. Triglycerida aku bahkan minim di bawah normal. Itu kalau kita cek ya, cek Iya, lab ya. iya. HbA1c itu Iya. berapa gitu kan. SGOT, SGPT. Iya itu tuh Iya. ada dalam kurungnya. Iya. Aduh apa sih dok gitu. Iya, kalau gue mah tinggal lihat nilai rujukan, nilai gue berapa. Oh, aman. Lihat yang paling kanan. Rujukannya berapa? Ya ampun. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi ada keponakan gue, dia memang bukan menikmati lah, menikmati ilmu tentang kesejahteraan sosial. Oh ya? Sampai ada? dia sekolah lagi untuk ini. Wow. Itu kan ilmu tentang yang gimana caranya setelah disaster atau bencana atau apapun, si orang-orang ini bisa Fungsi berfungsi lagi, lagi. yes, betul. Nah, si kesejahteraan sosial ini mempelajari itu. Betul. Jadi psikologi kita dulu kelas-kelasku ada psikologi dari mulai pengantar, psikologi anak, remaja dan dewasa, terus juga kita belajar psikiater. Ada beberapa pengantar aja sih, pengantar Iya, iya. sama kriminologi. Jadi kenapa ya orang-orang yang nggak berfungsi di sosial kan salah satunya kadang-kadang kriminal. Iya, Nah, iya. itu kita kayak belajar di situnya juga gitu. Oh. Orang aku aja apa namanya? Kalau mau bikin laporan udah kuliah 3 tahun itu apa ya? Yang KKN. KKN, Iya. KKN pertama kan ada 2 KKN kalau di kampusku dulu di jurusan aku. Aku KKN pertamaku itu di penjara. Bukan aku yang masuk penjara gitu ya, Oke. Cing. Maksudnya aku di penjara kok kayak salah Gara-gara KKN gitu. lo di penjara. Tapi aku belajar 1 semester di penjara remaja di Medan. Untuk ngelihat kenapa dia melakukan tindak kriminal. Mungkin tidak kenapa mereka melakukannya, tapi gimana kita mempersiapkan mereka ketika keluar mereka bisa berfungsi lagi. Apalagi mereka kan masih remaja, Cing. Iya, iya, iya. Jadi gimana ya membantunya dengan cara dulu kita sering bikin kelas-kelas untuk mereka supaya bisa bikin sendal sendiri, sepatu sendiri, dan ada keterampilan-keterampilan gitu, Cing. Bikin baju yang dari bungkus permen. Iya. Atau dari kaos bekas jadi tote bag. Iya. Gitu deh, Cing. Iya, Seru-seruannya gitu. Iya. Berarti lo terbiasa berpikir ini ya, holistik artinya ya, karena diajarin sama kesejahteraan sosial tuh mikirnya macam-macam gitu kan. Misalnya ada orang yang nyolong, Heeh. lo harus pikirin kenapa dia bisa nyolong. Betul, latar belakangnya jauh belakangnya sebelum itu. Sebelum itu, Betul. itu lo pelajari. Ya. Habis nyolongnya ke penjara, habis penjara gimana dia bisa berfungsi lagi ke Betul, masyarakat. betul. Sedihnya adalah ketika di sana itu ngelihat anak-anak yang kayak masih kecil, kenapa kenapa bisa end up di sini gitu. Ya aku nyolong ini Kak, nyolong roti. Itu kan aku kayak anjir perkara roti gabin doang, Cing. Roti gabin apa sih? Apa ya roti gabin? Malkis enggak? Malkis yang kotak-kotak gitu loh, Cing. Di Medan namanya roti gabin. Roti gabin. Roti gabin, Iya. Cing. Dia Roti sobek, bukan? bukan gitu. Oh, Malkis. Kayak Malkis. Oh. Nah, itu roti gabin. Roti gabin. Dia Iya. nyolong roti gabin masuk, Cing, gitu kayak ya Allah. Kenapa kok nyolong? Ya nggak ada duit Kak, gitu kan. Oh keluargamu mana? Bapak nggak kerja, mama juga nggak ada sama dia kalau aku nggak salah ingat gitu kan. Jadi memang dia survive untuk dirinya sendiri, nyolong, masuk penjara. Nanya lagi ke sebelahnya, kau kenapa Kak? Kau kenapa masuk sini?
memperkosa Kak, katanya kan, oh ini mati sih kau harusnya gitu Kak, mati kau, jangan deket-deket kau gitu. Cing langsung kayak ada, kalau yang ini pantas kau masuk gitu. Iya. Sampai di situ pun dicampur ya. Itu kan nggak, katanya juga nggak baik juga ya. Betul. Apa namanya, kriminal ini sama kriminal ini dicampur. Aha, gitu ya. yes, satu sel. Satu sel. Dari yang lumayan berat sampai yang kayak, aduh kayaknya nggak pantas untuk di situ deh. Walaupun kriminal is kriminal ya Cing Iya, ya, tapi iya. ya kayak, aduh kayaknya dia bisa seharusnya nggak ini hukumannya gitu. Iya. Oke, berarti lo di Jakarta, menetap di Jakarta mulai tahun 2014 Agustus. 2014 Agustus. Betul. Udah tahu apa yang mau dikerjain saat itu? Waktu itu yang penting YOLO aja karena aku memang pindah ke Jakarta karena setelah papaku meninggal kok aku masih ngelihat semua sudut di rumahku tuh ada papaku aja gitu. Oke. Kayak aduh dihantui sama rasa kehilangan, akhirnya memutuskan untuk pindah. Tapi memang bener Cing, aku udah tahu aku mau ngerjakan apa tapi aku nggak tahu panjangnya seperti apa. Jadi pada saat itu aku pindah ke Jakarta karena Kompas itu nawarin aku program. Oke. Jadi co-host sama Bang Ringo Oke. dulu untuk show-nya dia. Tapi kalau nggak salah cuma sampai 30 episode dibungkus acaranya. Dan kita kayak nggak tahu nih, tapi kan Kompas baik banget. Jadi kayak Kompas itu percaya kalau misalnya dia punya anak-anak yang aduh ini punya bakat lagi nih, dikasih aja gitu, diakomodir gitu. Aku ditawarin untuk siaran radionya mereka gitu kan. Radio apa Kompas itu? Kompas itu radionya demi Allah apa ya? Lupa radio Kompas. Tapi lo sempat siaran di situ? Enggak. Oh, enggak. Jadi pas aku ditawarin itu tuh hari Jumat gitu kan. Hari Seninnya aku ditawarin sama Trax FM. Aku lagi ditawarin mereka Jumatnya aku ke Trax FM, ke Cosmopolitan jadi bintang tamu. Ketika aku jadi bintang tamu di Cosmopolitan, aku didatengin sama program direkturnya Trax FM. Dia langsung bilang, dia nawarin, Cing. Terus aku bilang, aduh 2 hari yang lalu aku ditawarin radio Kompas nih gitu kan. Ya. Ya nggak apa-apa ditawarin. Kita kan punya bergen yang lain nih. Kamu mau seperti apa gitu kan. Terus, aduh ntar dulu deh aku mau liburan ke Bali. Aku bilang kayak gitu kan. Liburan ke Bali, soalnya sejak pindah ke Jakarta aku belum pernah liburan. Aku bilang gitu kan. Yaudah setidaknya lihat aja deh kontraknya, kata Mas Iwer Ramadan. Pas baca kontraknya, anjing mana lah, tanda tangan aja dah, tanda tangan aja lah. Udah Nanti aja lah Bali. Udah lah, ayolah gitu. Karena lihat angkanya kan Cing, Mbak. Iya. Oke gini penyiar di Jakarta, ya udah tanda tangan aja. Nanti nggak jadi liburan, bodoh amat. Gak libur aku nggak apa-apa, yang penting kerja gitu Cing. Sedep penyiar di sini ternyata. Bisa hidup ya dari gaji penyiar. Nggak cuma hidup Cing. Waduh begajulan. Party. Iya. Ini apa nih ini? Party Ini- jompo. Iya Ya. party jompo. Kirain ini per hari. Oh enggak, itu per jam katanya. Ya per jam segini gitu. Iya gitu. Wow. Ayo. Waktu di Medan emang per jam berapa? Ya elah Cing. 25.000. Yeah. 25.000. Jangan tanya yang Jakarta. Jangan. Makanya Iya. Akhirnya lo kaget. kerja langsung di Trax. Enggak, seminggu kemudian deh aku tetap dikasih udah liburan aja dulu gitu. Dengan catatan kenapa aku pilih di Trax FM juga karena kalau di radio yang Kompas, karena itu radio khusus untuk pekerja kantoran, mereka ingin aku menyesuaikan gaya siaranku dengan pekerja kantoran. Nah, seumur hidup aku belum pernah kerja kantoran, Cing. Jadi Iya. aku kayaknya ini kurang relate deh. Ini akan capek buat aku untuk mengerti, dan aku nggak boleh pakai aku kamu deh kalau nggak salah waktu Harus itu saya. harus lo gue apa gimana gitu. Sementara di Trax bilang aku nggak langsung kasih tahu, aku nggak bisa ngomong lo gue, nggak pantas, mulut aku kayak kaku Yeah. gitu, lo gue gitu. Sampai sekarang bahkan orang ketawa kalau aku ngomong lo gue, Cing. Yeah. Kayak apa sih, kayak belemak gitu mulut aku gitu, kayak nggak cocok gitu. Belemak, Iya. begaji gitu. Iya, Jadi kayak nggak cocok nih Git. Nah di Trax malah kayak kamu nggak perlu lo gue di sini. Kita cuma mau Gita sebagai Gita aja. Dulu ada Melanie Ricardo yang ya udah pembawaannya juga cuak kakak aja Iya. gitu. Nggak perlu jadi kayak suara dicantik-cantikin gitu, nggak perlu gitu, karena memang basicnya emang nggak cantik ya, jadi kayak nggak usah maksa gitu jadinya Cing.
kebebasan Kalau dulu- itu. Kalau dulu zaman radio belum bisa dilihat penyiarnya, emang suara dicantik-cantikin. Iya, karena kan theater of mind Iya, ya kan, Cing. Aduh nih iya, cantik nih, iya. kurus nih, Sekarang kan molek bisa gitu. di browsing ya. Dicari, tidak mau lagi aku mendengarkan si gendut ini. Gitu. Akhirnya lo siaran apa? Siaran pertama dapat di Prime time sore Oh, sama sore. Randika Jamil. sama Dika. Betul, 4 tahun sama Randika Jamil di sore, terus aku pindah ke paginya sama Molan dan Surya. Oke. Gitu. Setahun di situ, habis itu aku cabut karena mau ngeri-ngeri sedap. Oke. Pas banget resign COVID. Kok ketawa kok gitu. Gitu dah, Cing. Waktu COVID lo ngapain? Tidur lah di rumah. Gila sendiri karena aku tinggal sendiri, Cing. Oh. Kan keluarga semuanya di Medan Oke. gitu. Tidak kumpul kebo. Jadi memang beneran di rumah sendiri. Kayak ngapain ngomong sama dinding. Kadang-kadang kayak gitu dah. Disautin nggak? Enggak. Sama galon. Kalau galon suka nyautin belum Belum ya juga ya. Stres lah, Cing, pas COVID. Iya. Balik lagi setelah COVID, apa yang pertama kali lo keluar lo kerjain tuh apa? Gitu. Pulang ke Medan, Cing. Langsung pulang ke Medan kita. Bener-bener lama pulang ke Medan. Terus jalan-jalan bener-bener memaknai dan ketemu banyak orang. Aku jadi ketemu sama orang-orang karena aku memaknai ternyata gak ketemu seseorang dan berkomunikasi, bersosialisasi itu ternyata berat untuk manusia gitu, Cing. Aku kayak gila ya, ketemu bertatap muka ngobrol langsung itu mahal ternyata rasanya. Dibandingin cuma online-online doang gitu, Cing. Gitu. Berapa lama di Medan? Ada kali sebulanan ya? Sebulanan kita ada. Balik lagi Jakarta, kerja Balik lagi. lagi, kerja Langsung ada lagi. lagi kerjaan. Kalau nggak salah tuh 2021 ya, 1 tahun setelah COVID itu aku langsung syuting ngeri-ngeri sedap kan, Cing? Oh, oke. Yes, itu Ya. syuting ngeri-ngeri sedap. Apa sebelumnya aku juga series namanya Jack Daniel. Itu Oke. juga Jack Daniel. Habis itu nggak lama ngeri-ngeri sedap. Ya, nah setelah ngeri-ngeri sedap aku ditawarin lagi di Jack, siaran lagi. Jak FM. Jack FM. Itu satu grup gak sih sama Trax? Enggak, Oh, MRA dan Mari kan. Kalau di Jack itu Mari Group. Tapi kok Molan pindah juga? Molan pindah, pas COVID Molan pindah ke Jack Oke. gitu. Siaran lagi sama Molan? Siaran lagi sama Molan Di? di Jack FM. Bukan, maksudnya di acara? Namanya Pagi juga? Pagi. Pertama SPK siaran pulang kerja, terus 6 bulan. Setahun berikutnya aku di sarapan pagi, sarapan seru Oh ya, sarapan seru. Sama Molan itu. sama Molan. Iya. Tapi lo emang cinta siaran ternyata? Cinta radio aku, Cing. Sangat cinta karena dulu aku kan anak perkebunan, Cing. Aku di Riau itu Kok Riau? aku lahirnya di Riau. Oh. Aku lahir di Riau sampai umur 9 tahun. Nah, satu-satunya karena TV dulu belum ada TV Indonesia, kita pakai TV Malaysia, Cing. Belum nyampe itu TV Indonesia? Belum, malah TV Malaysia kami. Lah Milo kita aja Milo Malaysia. Malaysia ya? Nggak Katanya ada. enak tuh ya? Enak, lebih mahte kata mama. Iya, kata iya. Oh, TV Malaysia. TV Malaysia. Terus satu-satunya hiburan aku adalah radio. Jadi aku lebih merasa dekat dengan radio daripada dengan TV sebenarnya. Gitu. Dan aku kayak sebelum tidur tuh dengerin radio. Aku ngerasa kayaknya intimasi pendengar dan penyiar itu tuh sangat indah sih, Cing. Kayak ngerasa didengerin, dia ngomong nanti aku ngangguk-ngangguk, iya lagi yang gitu-gitu, Cing. Gitu. Akhirnya kayak terbentuk rasa cinta sama radio dan aku berpikir kayak suatu hari aku harus menjadi penyiar radio deh gitu. Itu terjadi di Medan tuh aku pas mereka lagi buka penyiar baru, aku apply terus ikutan audisi lalala segala macam, masuk jadi siaran. Dari situ ternyata memang bener hubungan antara penyiar dan pendengarnya itu seindah itu karena suka dicurhatin, didengerin gitu loh, Cing. Penyiar radio pendengar radio itu militan ya. Betul. Fans ya. Betul. Aku bahkan masih punya pendengar radioku dulu di Medan sampai sekarang masih support aku, Cing. Masih segitunya. Ada Makanya grup? nggak ada. Alhamdulillah aku nggak segitunya ya, Cing ya. Pakai bikin akun-akun pecinta Gita gitu. Enggak. Alhamdulillah. Makasih loh untuk teman-teman gitu. Iya. Nggak usah. Memang militan sih. Lo Militan. kayak mau apa aja dikasih ya. Betul. Selama orang itu bisa gitu. Betul. Gue pernah di DP-in motor sama pendengar. DP-in motor. Iya, karena gue pernah siaran telat. Terus gue cerita telat, gue naik bis ini. Di DP-in motor. Ya Allah, Supaya- satu orang. Supaya nggak telat, ya. Sama satu orang.
Cowok cewek? Cewek. Kayaknya ada apa-apanya. Alah, ngakunya pendengar. Ini mah memang customer aja kali, Cing. Customer. Kok aku nggak ada kayak gitu sih? Kok nggak ada sih aku? Apa aku nggak sedih ya gitu ya? Kayak, Kurang kayaknya. kurang sedih ya? Kurang. Oh iya ya. Telat-telatin terus nggak aja. ada, nggak pernah telat soalnya. Iya. Naik kereta sendiri aku. Gue telat dan gue ceritain gimana gue mencapai itu radio pagi-pagi. Karena siaran jam 6. Iya benar. Kan berangkat jam 5 ya, Cing. Iya, gitu. Oh. Kalau meleset dikit aja itu bis. Wah. Telat gue jadinya. Iya, amsyong gitu. ya. Apalagi Iya. dulu kan nggak ada tapping-tappingan ya, Iya, Cing. Harus iya. live. Jadi dibeliin gue. Ah ya Allah Di enaknya. DP-in motor. Anjay, ini ada kan yang mau nyicilin gitu. Ada lagi. Oh, enak ya Jakarta memang ya. Beda pendengarnya ya. Kalau kita di sana masih kirim-kirimannya hasil bumi, Cing. Kak, ini dari ladangku, Kak, Ya, gitu. iya. Tapi sebegitu militannya emang sih. Iya kan? Si pendengar. Pendengar-pendengar. Iya. Ya itu karena intimasi itu ya, Cing. Betul. Kalau TV ke penontonnya kan nggak secara langsung. Iya, nggak Kalau instan pendengar ya kan ininya iya, sedekat itu. Kita juga siaran tuh yakin bahwa ada yang lagi dengerin. Ada yang dengerin. Dan kan dari dulu tuh mentor aku selalu bilang siaran itu ibaratkan kayak lagi cerita sama teman. Iya, iya. Dia emang di depan matamu ngedengerin gitu. Iya. Jadi aku kayak kalau ngobrol di depan mic ya kayak lagi ngobrol sama temen aja gitu, Cing ya. Iya. Sekarang masih siaran gak sih? Enggak. Kenapa? Karena Sibuk udah. bukan Cing. Jadi kemarin aku resign gara-gara mama aku sakit. Oke. Mama sakit terus aku tanya karena aku sebulan tuh bisa 2 kali pulang ke Medan, Cing. Hanya untuk motongin kuku mamaku, nyuapin dia kalau dia lagi nggak pengen makan, aku langsung terbang hari Jumat pulang siaran, terbang nanti Minggu balik lagi ke Jakarta, yang gitu hanya untuk deket sama dia. Sampai akhirnya kondisi dia makin drop, so aku tanya sama mamaku, mama maunya apa? Gitu bilang kayak gitu, terus dia bilang maunya Gita. Mau ditemenin katanya. Aduh, terus aku kayak somehow aku ngerasa kayak itu bukan permintaan yang cuma bisa aku dengerin tanpa aku lakuin sesuatu gitu loh, Cing. Feeling aku bilang kayaknya ini adalah hal terakhir yang bisa aku lakukan untuk mama aku. Jadi aku memutuskan untuk resign. Dan benar setelah aku resign sebulan kemudian mamaku meninggal. Oh, itu bulan? Mamaku meninggal 5 Februari 2024. Oh, ya udah. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Gitu. Resign dan lo ke sana? Ke Medan sebulan. Di Medan mama meninggal nggak lama aku langsung kayak cabut, aku nggak kuat aku gitu. Sama kejadiannya kayak papa. Oke. Papa meninggal aku kayak sebulan atau 2 bulan kemudian langsung kayak nggak bisa nih gitu. Mama lebih cepat lagi karena aku kayak hancur sekali. Mentalku hancur, sehancur itu, Cing. Balik ke Jakarta? Balik ke Jakarta. Gila dulu setahun karena aku belum function, Cing. Jadi kayak aku bisa nanti ngobrol, bentar ya gitu. Aku kamar mandi, aku nangis. Itu bisa, Cing, yang kayak gitu. Masih belum bisa nerima ya. Gitu. Setahun cukup lama kali. Cukup lama, Cing. Cukup lama. Selama itu aku. Makanya aku ngerasa 2025 adalah momen aku mendapatkan kekuatan aku lagi di awal tahun, karena aku ngerasa kayak ini udah nggak lucu nih gitu. Bahkan aku ngerasa sesuatu yang aneh di badanku, aku ngerasa nggak enak di badanku karena mungkin aku membatasi ketemu sama teman-temanku karena aku nggak mau ketemu sama mereka tapi aku nggak ada di situ, pikiranku kemana-mana gitu, Cing. Ya karena kepala atau mental rusak juga berpengaruh ke badan ya, Cing. Jadi kayak aduh nggak bener nih gitu. Aku benerin dulu deh mentalnya gitu. Itu gimana? Lo ke psikolog gak? Aku ngobrol sama psikolog, tapi psikolognya juga kenalan dari teman gitu kan. Jadi kayak aku belum mau kayak teman-temanku bilang kayaknya jangan cuma di psikolog deh gitu, ke psikiater juga. Tapi aku belum sempat sampai ke psikiater karena menurut aku kayaknya aku mesti memperbaiki hubungan aku sama yang di atas dulu deh. Baru aku tahu kayaknya kenapa aku ada di momen sehancur itu karena aku memang menjauhkan diri aku aja kemarin. Kayak aku marah kenapa aku sih? Kenapa bukan orang-orang yang nggak peduli sama orang tuanya yang diambil duluan? Kenapa aku yang begitu cinta sama orang tuaku tapi orang tuaku duluan yang diambil? Gitu, kemarahan itu. Nah kan kalau kemarahan yang kayak gitu terus tidak tersalurkan, ya baik dengan cerita sama yang expert itu kan bukannya makin ngerusak akhirnya? Ngerusak tadinya. Bahkan untuk orang-orang terdekatku, kakakku, pacarku, setiap bertanya, "Are you okay?" gitu, "I'm okay." Aku di sosial media aku masih ketawa-ketawa, tapi kan mereka nggak tahu di balik itu aku di kamar kayak gimana, di rumah aku teriak-teriak. Wah, bener-bener nggak function, Cing. Bener-bener aku kayak ngerasa
Ini sambil nyetir di, aku pernah yang drop banget di depan Mall Ambassador, Cing. Lagi macet tuh kayak, macet banget Jakarta. Terus aku bisa teriak-teriak nangis, yang bener-bener nangis, mukul-mukulin mobil. Pernah kejadian, Cing. Di situ aku baru tahu, di sini momennya aku nggak bisa cuma nyimpen di diriku sendiri. Makanya aku mulai ngobrol sama psikolog, gitu, Cing. Aku tahu itu adalah limitku. Iya, maksudnya alhamdulillahnya lo tahu bahwa ada limit ya kita, gitu kan. Ada orang yang juga yang nggak tahu. Denial ya, Cing, iya. ya. Kayak kita ketawa-tawa di sosmed, ketawa-tawa di konten. Salah satu cara kita untuk denial kita sebenarnya bahwa kita lagi sedih ya. Yes, makanya orang-orang kayak Kak Gita sabar banget ya, setelah mamanya berpulang udah berfungsi lagi, udah ketawa-ketawa sama keluarga sama ponakannya, kau diam. Karena kan yang kutunjukkan hanya yang senang-senangnya gitu. Yang gila-gilanya aku biarlah aku aja yang ngerasain gitu. Supaya ini banyak orang yang kayak gini sebenarnya gue yakin. Cuma kan proses menerima bahwa kita ada masalah sama diri kita sendiri itu kan beda-beda ya. Betul. Lo mah karena mungkin udah pengetahuannya banyak, terus juga hidupnya udah wawasannya luas, jadi tahu walaupun setahun butuh ya. Butuh setahun. Buat orang-orang yang ini kalau menurut lo ya, buat anak-anak muda nih yang suka self diagnose. Aduh. Gue inilah, gue itu. Langsung aduh ya. Iya. Karena aku males sebenarnya, Cing. Aku sensitif tuh sama yang kayaknya kamu ini deh gitu. Kok diem gitu. Iya. Kok diam. Lama tadinya aku enggak, tapi karena berhadapan sama kau kayaknya aku gila. Gitu. Kok diam gitu aja, Cing. Kayak masalah gue lo sebenarnya. Masalah di dunia ini kamu dan kawan-kawanmu gitu iya, yang self diagnose. Karena temenku dia seorang psikolog klinis, dia bilang gini, semua simptom atau tidak sama sekali. Dia bilang kalau misalnya nih, aku correct me if I'm wrong karena ini bukan adalah ilmuku, tapi dia bilang kalau bipolar disorder gejalanya ada 29. Ya kau harus 29-nya gitu. Kalau 28 satu belum dicentang, berarti kau bukan bipolar disorder. Kita cari lagi, itulah gunanya psikolog. Cari lagi ini sebenarnya kau mengalami apa gitu. Jadi semua simptom atau not at all. Iya. Dan kadangnya juga gue tidak mengeneralisir sih. Tapi Nggak apa-apa kalau di generalisir juga nggak apa-apa sih. orang-orang yang self diagnose itu akhirnya minta permakluman sama orang lain. Betul. Lo maklumin gue dong, gue kan gini gitu. Tapi nanti kita tanya, emang kau udah ke psikiater? Enggak, tapi aku guling kayak gini sama banget. Teman aku soalnya udah ke psikiater sama persis kayak aku gitu. Ada aplikasi yang itu juga kan kayak kuis-kuis itu. Iya, kan? ada linknya. Ada linknya. Apaan sih kau, Apa email berantai? Gimana sih ngeling-ngeling gitu? Ya aku agak-agak gitu deh, Cing. Iya. Jadi lebih baik kalau emang udah ngerasa ada yang nggak proper sama diri, lo psikolog aja langsung. Psikolog gitu. aja. Dan alhamdulillah aku dikelilingi oleh teman-temanku yang tidak menganggap ketemu sama psikolog dan ketemu sama psikiater, even ketemu sama psikiater bukan sesuatu yang memalukan. Iya. Yang memalukan adalah ketika kita denial kita tidak apa-apa padahal kita sakit. Iya. Menurut aku. Iya. Yang jelek adalah itu gitu. Dan ya it helps gitu. Aku sangat tertolong gitu. Aku ketemu ngobrol sama orang yang pinter menurut aku, ya membuat aku nyadar sebenarnya problem aku tuh adalah aku tuh gak suka rejection. Aku merasa mama sama bapakku pergi itu karena mereka gak suka aku sebenarnya. Kayak gitu, kayak kenapa ya Tuhan, kenapa aku kan baik, aku kan sayang banget, aku melakukan segala hal untuk keluargaku, terus kenapa mereka ninggalin aku. Jadi aku somehow si Gita kecil merasa dapat rejection itu gitu, kayak wow. Ternyata itu gitu, Cing. Emang pernah kecil? Kecilnya segini juga gitu. Jadi kalau di rumahku ya, Cing, ditanya nih ya, datang keluarga jauh gitu kan. Pak Butar-Butar, anaknya yang mana yang paling kecil? Ini, nunjuk aku. Ini bungsu, tapi nggak paling kecil. Ini bungsunya ini, tapi dia yang paling besar gitu. Iya. Gitu dah. Gitu, sebenarnya kalau ada orang ngomongin badan lo gendut itu, lo masih sakit hati gak? Enggak lah, kan fakta. Oke. Fakta gitu. Cuma aku benci kalau orang yang ngomongin itu gendut dan jelek. Kalau aku sorry, aku gendut tapi cantik. Kau gendut jelek, sifatmu juga jelek, najis. Gitu. Gak apa-apa kalau yang
ngomong itu cantik gitu kan, punya karir yang lebih bagus kayak iya lagi Kak, aku gendut Iya, nih ya, iya, nggak iya. apa-apa gitu. Tapi kalau kayak dia, aduh tempelan kulkas, kok diem gitu. Males aku. Aku lumayan kasar untuk orang-orang yang kayak gitu, Cing. Iya. Gitu. Tapi dari dulu nggak, dari kecil nggak lo udah bisa nerima bahwa kondisi seperti ini, atau ada masanya sampai di umur berapa ya udahlah gue berdamai dengan kondisi gue yang seperti ini? Dulu aku waktu kecil nggak gede gitu, Cing. Jadi waktu kecil nggak gede, waktu kecil nggak kecil gimana sih? Jadi waktu masih kecil sampai SD itu masih porsi tubuh masih aman-aman aja Ya, gitu kan, ya. posturnya masih aman-aman aja. Gitu udah akil balik ya puber, nah baru dah tuh nggak kontrol makan apa segala macem. Ya udah mulai terjadi tuh raginya bekerja gitu. Terlalu ngembang. Terlalu Melalui bagus. proses fermentasi. Kelamaan Lagi. ditutup lap basah nih Kak Iya. gitu. jadi ngembang gitu, Iya. Cing. Tapi berdamai sama, ya gue harus nerima kondisi gue yang sekarang dan gue harus jaga macem-macem gitu, kapan itu? Berdamai, mungkin dari awal aku berdamai, Cing. Karena menurut aku orang-orang yang tidak berdamai dengan kondisi tubuhnya, tapi bukan berarti ini adalah sesuatu yang baik dan untuk di proud ya, Ya. dibanggakan. Enggak juga, buktinya sekarang aku tetap ketemu dokter spesialis gizi gitu. Tapi ada orang yang berbadan gendut, jadi stres sendiri karena ejekan itu berasal dari keluarganya sendiri, Cing. Kalau aku, alhamdulillah aku punya keluarga yang sangat support. Maksudnya adalah kayak, kan ada keluarga yang gendut jelek gitu. Dari bahkan orang tuanya sendiri itu kan bikin dia gila apa segala macem, merasa tidak pede segala macem. Kalau aku emang ya aku gendut, tapi kan gendut kok punya karya yang lain dong. Kok bisa kelihatan bagus di hal lain gitu, gitu aja. Dan aku nyaman sama diriku sendiri karena aku nggak pernah mendapatkan rejection yang langsung mungkin ya, yang langsung karena bentuk tubuhku gitu. Kalaupun itu terjadi sama aku ngerasa I don't mind, berarti memang itu bukan rezekiku aja gitu. Iya. Nggak apa-apa karena memang ya itu gendut kalau punya sesuatu kayaknya bukan sesuatu yang aneh gitu. Iya. Tapi sambil memperbaiki lo. Sambil memperbaiki juga karena aku mau, karena aku ketemu sama dokterku cuma bilang kayak gini, Cing. Dokter spesialis penyakit dalam, karena aku ngerasa pusing. Beberapa bulan yang lalu aku ngerasa pusing. Terus ini kayaknya nggak beres nih, aku harus cek ada apa dengan tubuhku. Dan aku memang setahun sekali tuh selalu medical check up. Oke. Dan bulan 6 kemarin aku ngerasa kok pusingnya beda, ternyata hipertensi, Cing. Hipertensi, terus kayak waduh kok hipertensi. Ternyata dokter ngecek, oh ini dari garis turunan gitu. Emang agak-agak tricky nih kalau turunan gini. Terus dokternya bilang, orang tua meninggal umur berapa? Yang mana dok? Aku kan langsung nanya nih, kan ada dua nih yang udah nggak ada gitu kan. Yang cowok, dia bilang kayak gitu, yang cowok meninggalnya umur 59. Oke, yang cewek umurnya 69 meninggalnya. Oke, jadi kamu mau meninggal di bawah 59 atau atas 69? Dia langsung bilang kayak gitu. Kayak, hah? Gimana dok? Ya kalau kamu pengen nggak lebih jauh dari papa kamu, nggak usah ketemu sama ya lagi. Dia bilang gitu. Tapi kalau kamu memang lebih pengen umurnya lebih panjang, bahkan melampaui ibumu, ayo diperbaiki dari sekarang katanya. Banyak hal nih PR-nya gitu. Nah dari situ aku kayak, ya aku mau mana nih? Apakah aku sebelum papaku atau sesudah papaku? Dari situ aku kayak oke. Papaku mah umur 59 tapi udah semuanya dicapai. Dia udah bahagia sebagai manusia gitu. Kok aku kayaknya masih jauh dari itu. Jadi aku memperbaiki diriku dengan cara lebih menjaga kesehatan, Cing. Minum obat hipertensi? Minum tapi seminggu 3 kali. Karena itu kayak ngekontrol aja. Kemarin itu aku ternyata dari itu, Cing, aku nggak tidur mamaku meninggal itu. Oke, itu begadang sih memang. Iya, Iya. ngerusak itu banget. Jadi setelah ketemu psikolog, ketemu dokter, benerin tidur, minum air putih, itu ternyata sangat menolong. Jadi kayak seminggu 3 kali aku minum obat hipertensinya gitu. Hipertensi, terus aku takut gula darah juga karena papaku ada gula darahnya kan, Cing. Jadi untungnya belum, tapi dokter bilang belum ya. Bukan enggak, dia bilang kayak gitu karena bibit-bibitnya kamu ada gitu dan gendut juga kan katanya, jadi takut gitu. Jadi jaga deh. Iya. Kayaknya lo gangguannya sama gua dah. Apaan, Cing? Iya, hipertensi. Takut gula, takut asam gula, lambung. Sama aku juga khawatir si empedu, Cing.
Karena kayak kalau empedu dia bilang kayak kenapa kamu khawatir empedu? Iya dok, soalnya kan saya asam lambung. Kamu selera makan terganggu nggak? Enggak. Ya udah nyantai aja. Orang asam lambung mah nggak selera makan, kau kan makan terus gitu. Gitu kan maksud dokter gitu. Pas dicek nggak ada sih, Cing. Alhamdulillah. Masih Pasir aman. pun nggak ada kata dokter. Iya. Ya itu makanya kalau misalnya udah nggak selera makan tuh mulai agak-agak cek deh gitu. Ini kan selera makan Makan aman, masih banyak ya. banyak Iya, Cing. Jadi kayak nggak ada, pasir juga nggak ada. Adanya pasir juga kok makan. Gitu deh dok. Iya. Kemarin main film terakhir yang Udah rilis. Udah rilis. Agak lain. Agak lain. Mertua Ngeri Kali sama ini mau jalan yang ini Suka Duka Tawa. Suka Tapi Duka itu Tawa. kan sama Cing. Iya. Gitu satu scene Tapi doang. golden scene itu. Apalagi sih kita belum nonton, Cing. Iya. Oh iya. Iya, golden banget Oh itu. iya. Itu menurut gue Heeh. titik tawa paling gede. Oh iya, Cing. Bahkan pada saat gambar lu udah nggak ada. Gambarku udah nggak ada. Gambar lu udah nggak ada. Suara doang. Suara doang. Jadi Jadi aku dibayar untuk suara doang ya kemarin ya. Bang Aco, makasih ya Bang Aco. Mantep juga ya. Suara doang. ada adegan yang lo nagih itu. Ha-ha. Yang lo nagih itu. Heeh. Ya itu ada beberapa tektokan. Heeh. Habis itu lo pergi. Heeh. Suara lo masih ada. Ya Nah, itu Allah. yang paling Itu. ger menurut gue. Dari seluruh 2 jam 2 Ya nggak gitu dong. Beneran, dari Nggak 2 gitu. jam Nggak film gitu. itu. Nggak gitu Ya itu dong. yang paling ger. Oh, karena Gua kan bilang, ceritanya yang lain-lain emang bukan komedi-komedi banget ya. Iya dong, kan Iya. drama. Tapi itu sebenarnya, Cing, skripnya hanya pas aku yang di depan pintu. Oh. Jadi skrip depan pintu doang yang aku sama Kamarisa kan, Iya. sama Tawa gitu kan. Iya. Udah tuh cuma kayak tiga ini deh, tiga 3 kalimat. tektokan Iya, gitu 3 ya. tektokan kan. Ah. Terus cabut. Nih aku makanya aku ketemu sama sutradara yang begitu doang, begitu aja sama aku. Nggak di-cut-cut, Cing. Ya kan? Jadi aku kayak anjing kan, kalau nggak di-cut kan kita lanjut terus ya, Cing ya. Iya. Jadi kayak merepet, mak sampai panjang sampai pintu luar. Cing sampai pintu luar. Abis itu mereka Bang Aco langsung cut ha gitu ditahannya, Cing. Nah, itu yang diambil berarti. Ah. Suara sayup-sayup menghilang tapi masih kedengeran Iya, gitu. yang aku bilang apa? Jangan ketawa-ketawa aja kau tawa. Kau Iya. bayar itu, udah transfer belum? Yang Iya. gitu-gitu ya. Iya. Iya. Oh, tanggal 8. Ya, betul. Tanggal 8 aku mau nonton. Yeay. Iya. Itu, Cing. Sekarang lagi ada syuting lagi nih. baru kelar. Baru syuting. kelar. Ha-ha. Film komedi juga. Komedi drama komedi. Ah, Kemarin syuting terakhirnya di Tanjung Lesung. oh. Gitu. Di laut. Di pinggirnya aja lah, Cing. Di pinggirnya aja. Jangan laut dah. Sensitif aku sama laut. Takut. Tapi memang lo udah pengen konsentrasi sebagai aktris sekarang. Jadi tuh aku setiap tahun itu selalu membayangkan aku lagi fokus apa nih, Cing. Kayak aku pernah tuh yang kayak nggak mau, tahun ini aku hanya mau siaran. Ya benar, semua tawaran film dan yang lain-lain selain siaran aku nggak akan terima. Oke. Karena aku mau menikmati sebagai penyiarnya. Oke. Ada momen aku setahun aku bilang oke, selain siaran aku mau nyobain teater. Aku terima teater, Cing. Dua teater. Sorry. Nah, ada lagi pengen di TV. Ya aku terima aja tawaran-tawaran TV. Iya. Nah, tahun ini nggak tahu, aku sangat menikmati proses cerita jadi film, Cing. Oke. Aku menikmati readingnya, aku menikmati ketemu sama kru-kru, aku menikmati melihat cara kerja setiap orang di produksian film. Kenapa ya? Hal kecil dari dia nyiapin teh aja tapi itu bisa membuat mood semua pemain jadi enak dan bikin filmnya jadi lebih enak. Syutingnya hari itu tuh aku sangat menikmati itu, Cing. Jadi kayaknya tahun ini aku akan mau fokus di film dulu, Cing. Gitu. Siaran Suka. udah enggak? Kalau ada yang nawarin siaran. Udah ditolak kemarin. Sombong banget gendut ini. Aku tolak dulu, Cing. Soalnya aku cinta radio. Aku tahu aku cinta radio, selamanya aku akan menjadi anak radio. Tapi kalau aku di radio aku nggak bisa syuting, Cing. Betul, radio Gimana? itu pekerjaan yang butuh konsistensi memang. Betul. Aku nggak mau kayak penyiar-penyiar lain. Bukan aku mendiskreditkan penyiar-penyiar yang menerima pekerjaan banyak di luar siaran. Tapi menurut aku penyiar radio itu beda. Nggak bisa kok kayak
ya minggu ini aku siaran ya, minggu depan aku syuting. Iya. Orang-orang udah kehilangan momennya, mereka Iya, iya. lupa sama penyiarnya siapa gitu Iya, kan iya. nyawanya ya Cing Iya, ya. iya, iya. Akhirnya Gitu. sekarang 2026 memang lo konsentrasi di film. Sama modeling. Enggak dong, aero modeling. Di atas lo Pak, ada yang remote control di sini. Gita terbang. Nanti ada ya, editor. Iya. Gita terbang. Iya, iya, iya. Hah? Enggak. Ael. Kenapa story cowok-cowok? Dulu aku punya segmen Cing namanya Alkisah. Oke. Alkisah itu zaman Covid Cing. Ah. Saking nggak adanya kerjaan aku. Kan banyak tuh, kan nggak cuma cewek-cewek Cing sebenarnya yang suka pamer lekuk tubuh. Oke. Laki-laki kan juga banyak. Iya. Ku ceritain. Jadi kayak misalnya mereka mandi kan neplak kemana-mana tuh Cing. Iya. Ku buat cerita yang nanti endingnya ada gambar dia. Jadi kayak ku ceritakan aku punya tetangga namanya Bang Idris. Bang Idris ini suka memasak karena video laki-laki itu masak pakai celemek aja tapi nggak pakai apa-apa Cing. Ku masukkan. Enggak, lu dapat dari mana? Banyak. Gue sih bukan cerita yang pengen tahu. Lu gambar itu lu berarti lo browsing ya. Enggak browsing Cing. Lewat Emang aja. masuk feed aku aja. Kan ketahuan berarti searching aku begitu ya. Dapet banyak banget Cing, aku feed aku mah cakep banget isinya. Begitu. Jadi aku bikin cerita tuh. Bawang aku kehabisan nih, nanya aja kali ya ke Bang Idris di sebelah. Yeah. Assalamualaikum Bang Idris gitu. Yeah. Kok nggak muncul-muncul, terus Bang Idrisnya aku masukin videonya. Bang Idris, itu kenapa ada bawang di balik celemek gitu ya? Kenapa ada bawang bombay gitu. Nah, itu DM aku Cing. Ya Allah, ibu-ibu thirsty ya kan yang haus. Aduh, mau banget dong mau banget dong ngupas bawangnya yang gitu-gitu Cing. Emang kotor, followers aku mah kotor semua, dirty banget lah, haus. Semuanya kayak aku, tapi kayak aku cinta mereka. Iya. Iya. Gua kemarin Gitu. sempat baca postingan lo terakhir. Yang mana, Refleksi lo tahun 2025. Oh yes. Segala macam. Iya. Nah, itu yang akan lo apa ya? Modal lo di 2026 nih. Ya, Apa yang lo ceritain di 2025? Dar-der-dor banget kayaknya. dar-der-dor banget Cing. Iya. Aku tuh, keuangan terutama, indis ekonomi. Kan 2025? 2025. Bukannya udah aman banget? Enggak lah Cing, di dunia aku 2025 yang paling indis ekonomi. Parah banget 2025. Kan, maaf nih, pekerjaan Gita itu yang paling super itu adalah sebenarnya nge-MC Cing. Oke. Nge-MC, dan banyaknya itu aku nge-MC mostly itu di pemerintahan. Iya. Oh, Tapi oke. indis ekonomi, Iya, kementerian-kementerian kita dan departemen-departemennya kan harus sangat mengurangi acara-acara Iya, yang butuh host. Iya. Nah, itu sangat berdampak buat kita gitu, Cing. Oh, iya. Yes, iya. dan banyak nggak cuma dari pemerintahan sih, tapi kayak dari setahu kita trennya di 2025 untuk produk-produk yang ingin meluncurkan brand-brandnya itu mereka tidak butuh lagi acara-acara yang off air. Oke. Semuanya mau yang on air Oke. gitu loh, Cing, yang online. Nah, aku sebagai seorang MC agak sangat berkurang tuh di 2025 semester pertama deh, Cing, itu kayak gila, nggak ada indis ekonomi aja. Memang kalau di kuarter pertama setiap tahunnya, awal tahun iya. kan emang berat ya Cing, Iya, iya. ya kan. Nah itu jadi sangat berasa di 2025 kemarin kita. Oh. Sangat berasa. Gue pikir lu secara ekonomi udah aman aja. Enggak dong, kan kemarin mama sakit nggak ada ini asuransi. Nah, butuhnya BPJS ya. Betul. Tapi mudah-mudahan 2026 ini semuanya aman ya gitu. Amin. Dan di 2025 kita juga lebih sadar gitu loh Cing. Maksudnya menjadi refleksi kita bahwa setenang-tenangnya hidupmu, mempersiapkan planning ekonomi itu sangat penting loh. Iya. Kayak aku tuh terlalu boros Cing. Aku tuh anaknya boros dan aku nggak pernah mikir 5 tahun lagi aku punya rumah, 10 tahun lagi aku harus punya tanah. Nggak pernah, karena menurut hidup aku tuh tanpa obsesi, hidup aku YOLO. Jadi You kayak only live once Yeah. gitu. Salah juga sih, maksudnya kayak harusnya aku lebih mempersiapkan mateng dengan hidup Kalau aku Radit gitu. kan Yono. Yono. Iya, Apa? You only need one. Need one. Iya. Butuh satu doang. Satu doang. Oh.
Dia mah enak ya Radit. Iya, dia kan satu tapi gede. You only need one. Kita mah kuantitas, Kak. Kecil-kecil lebih banyak. Gitu. Tapi akhirnya sekarang lo maksudnya Mempersiapkan. Aku mulai mikir-mikir kalau beli sepatu tuh jangan tiap bulan, yang gitu-gitulah, Cing. Iya. Yang pakai otak aja kalau mau belanja gitu. Iya. Yang pakai otak. Ini aku ngomong sama diriku sendiri bener-bener, kau jangan kalau setiap tanggal kembar ada aja kebutuhanmu gitu-gitu, Cing. Tanggal kembar itu yang ini ya, kayak 11-11, 12-12, Iya. 7-7, 8-8 gitu, 1-1, 2-2 kayak nggak ada yang spesial tiap bulan ada kan kembar ya. Kan gitu, Cing. Iya, belanja lah di situ. Belanja. Sekarang lo udah mau mengurangi itu atau udah mengurangi? Masih mau sih ya. Masih baru aja kemarin aku check out mesin pembuat es batu. Kafe rumahmu, kafe. Kafe begitu, Cing. Iya, Lah iya, tinggal iya. sendiri ngapain sih mesin pembuat es batu, Cing? Iya sih. Ya gara-gara itu 11-11, 12-12, 1-1. Iya. Gemes aku. Gemes. Tapi emang kalau gue ya semakin tua tuh semakin merasa kata-kata yang dulu kayaknya klise itu bener deh. Kayak apa nih contohnya, Misalnya Cing? ada lo hope for the best tapi prepare for the worst. Yes. Kayak iya bener ya. Iya, tapi bener lagi, Cing. Iya gitu ya. Memang kita boleh sih berharap yang sebaik mungkin. Betul. Tapi Tapi lo harus siap-siap siapin juga. juga sesuatu yang buruk akan terjadi. Betul, biar jatuhnya nggak terlalu sakit gitu, Nah Cing. iya. Nggak tahu gue karena tua. Gue bilang kok semuanya kayaknya bener. Iya, benar. Yang dulu bilang bahagia itu mindset, apaan sih gitu. Ada lah takerannya gitu ya kan, Cing. Tapi sekarang emang Iya kayaknya sih. iya. Iya. Walaupun butuh saldo minimal. Betul. Ya iya, bahagia itu sederhana seperti makan pisang goreng di sawah-sawah di Sleman. Tapi kan ke Slemannya juga butuh biaya gitu. Kan butuh pesawat gitu ya, Cing. Iya. sih. Tapi quote-quote yang dulu dianggap klise, semakin tua semakin bener sih. Ya. Jadi ikutin aja sih sebenarnya. Retweet terus nih ya di Iya. usia-usia lucu-lucuan kayak kita Iya. gitu ya, Cing. Sama kayaknya ini ya, kalau kita sih mungkin kalau bisa berpesan ke yang masih jauh lebih muda dibanding kita, yang mungkin di 25-an menuju 30, kayak nggak ada salahnya tahu untuk menyisihkan duit untuk medical check up. Nah itu betul. Itu, Cing. Kalau Iya. dulu kita di 25 tuh kayak, ya aku mah masih muda, ngapain medical check up, tapi butuh. Iya. Butuh banget at least untuk tahu kayak ya apa vitamin yang kita butuhkan Iya. di usia 30 tuh sangat kita butuhkan loh, Cing. Iya. Medical check up juga akhirnya bisa kasih tahu bahwa potensi sakit apa lo nanti di tuanya gitu. Prepare itu, Akhirnya jadi Cing. kita siap-siap untuk untuk mengeliminir Hal-hal kemungkinan jelek, itu. iya, betul. Iya, betul medical check up. Medical check up, Cing. Aku baru menyadarinya kayak teman-temanku tanya, emang kalian kapan terakhir medical check up? Ya nggak pernah, Kak. Oh gitu ya, gitu. Aku mah biarpun takut setiap medical check up kan takut ya, Cing Iya, ya. takut jadi ketahuan sakit apa gitu ya. Iya, nih gimana angka nih besok gitu. Cantik nggak ya raport gitu, Cing. Iya benar. Sama jadi kayak tahu tuh dokter-dokter bagus di Jakarta. Sama siapa aja. Iya, dan kalau lo pengen medical check up di sini. Nggak ada ya? Ada linknya di sini nih. Dapat diskon. Gita, terima kasih ya. Terima kasih, Cing. Udah datang ke sini. Terima kasih. Udah berbagi, mudah-mudahan sehat terus. Amin. 2026 lebih bahagia. Amin ya Allah. Iya. Semua yang nontonin juga semoga sehat-sehat aja. Amin. Dikasih lebih banyak waktu untuk sama keluarganya terus-terusan. Oke. Amin. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Hai.